Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang kami muliakan, majelis keluarga Pondok Pesantren An-Nur 2, wabil khusus kepada Ibu Nyai Badiatus Sholihah, Ibu Nyai Hajjah Latifah, beserta segenap majelis keluarga yang tak kuasa kami sebut satu persatu. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA SMP An-Nur beserta segenap Dewan Guru, unsur yayasan yang hadir. Yang kami muliakan segenap wali wisudawan, wabil khusus kepada Profesor Dr. Wahid Murni, Direktur Pasca UIN Malang, yang alhamdulillah bisa memberikan sambutan tadi, dan anak-anakku sekalian wisudawan SMP yang mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang solih dan dibanggakan orang tua. Puja-puji syukur hanyalah milik Allah. Salat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat barusan sambutan Pak Kholis sampai lupa menyebut nama. Sebetulnya itu tidak lupa, itu adalah tata krama. Karena di dalam Al-Quran ini mengajarkan sebetulnya kalau orang perempuan itu malah dianjurkan untuk di silent. Ini pelajaran dari surat Yusuf. Dalam surat Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman warawadathu allati huwa fi baitiha. Nabi Yusuf dirayu oleh orang perempuan yang mana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Padahal kita semuanya tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Zulaikha. Kenapa Allah tidak menyebut langsung warawadathu Zulaikha, tapi warawadathu allati huwa fi baitiha? Kata para ulama, ini adalah pesan tersirat bahwa sebetulnya orang perempuan itu lebih baik tidak disebut nama dengan terang kecuali dengan kinayah ataupun sindiran. Para bapak ibu sekalian, maksudnya membela Pak Anu tadi ya, Pak Kholis tadi maksudnya. Al-Kisah, ada seorang pemuda pemecah batu. Sudah setengah hari dia memukul-mukuli batu di lereng gunung, namun tidak ada yang pecah. Sampai di siang hari dia kelelahan, dia duduk dengan wajah yang sangat letih karena seharian mulai pagi sampai siang memukul-mukuli batu dengan palu yang besar itu tidak membuahkan hasil. Dia pukul satu nggak pecah, pindah ke batu yang lain, pindah ke batu yang lain, terus tidak ada yang pecah. Dan dia ngomel-ngomel, oh batu di sini mungkin sentimen sama saya, nggak ada yang mau pecah. Kemudian lewatlah orang tua. Orang tua yang lewat itu kemudian melihat anak muda yang lagi duduk dengan capek, dikatakan, wahai pemuda, kenapa kamu duduk dengan letih dan seakan-akan kecewa, ada apa? Pemuda ini kemudian mengatakan, iya kek, saya ini memukul-mukuli batu dari pagi sampai siang, tidak ada yang pecah. Memangnya bagaimana cara kamu memukuli? Ya saya pukul biasa aja, sudah berkali-kali saya pindah lagi ke batu yang lain, pindah batu yang lain, semua batu tidak ada yang pecah. Kata kakek ini, baik,
Saya tanya, di antara sekian banyak batu itu, batu yang paling banyak kamu pukul tadi yang mana? Yang di tengah ya? Oh sudah. Mana palu kamu? Palunya diambil. Kemudian diayunkan dengan sekuat tenaga, tak, langsung pecah itu batu. Pemuda tadi keheranan, wah ini bukan orang sembarangan, ini mungkin kakek ini punya ajian serat jiwa, punya tenaga dalam. Saya mukul berkali-kali, bahkan lebih dari 50 kali, ternyata batu ini nggak pecah. Sementara begitu palu dipegang kakek ini, diayunkan ke batu, 1 kali bisa pecah. Mendengar ini, kemudian kakek ini berkata, wahai pemuda, aku bukan orang sakti, aku orang biasa. Tapi kenapa kakek bisa memecah batu dengan 1 kali pukulan? Padahal aku telah mengerahkan segenap daya, upaya dan kekuatan. Berkali-kali, berpuluh kali aku melemparkan palu, tapi tidak ada hasilnya. Kakak ini kemudian memberikan nasihat, wahai pemuda, batu itu pecah bukan karena pukulan ke-1, pukulan kedua, pukulan ketiga, tapi batu itu pecah karena akumulasi pukulan 1 sampai pukulan terakhir. Boleh jadi batu yang saya pecahkan ini ditakdirkan oleh Allah pecahnya 70 pukulan, dan kamu menyerah pada pukulan yang ke-69. Maka tatkala aku memukul yang terakhir 70, maka ditakdirkanlah batu itu kemudian pecah. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini maksudnya saya sampaikan menyadarkan kepada kita seperti itulah pendidikan. Pendidikan itu hasilnya adalah akumulasi dari pendidikan mulai dini, kemudian menengah sampai pendidikan atas. Maka jangan cukupkan pendidikan ini hanya sampai detik ini. Meskipun hari ini diwisuda, tapi lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan. Boleh jadi seperti pemecah batu ini, putra panjenengan yang di sekolah SMP ataupun yang di pondok kurang menampakkan hasil, sebagaimana pemuda sudah menempa batu dengan palunya berkali-kali, tidak menampakkan hasil. Boleh jadi itu sebentar lagi akan ada hasilnya. Sudah 3 tahun anak saya tetap, misalnya, boleh jadi kurang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, jangan pernah putus asa. Maka para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersabar di dalam pendidikan anak panjenengan. Kalau tadi dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada santri namanya Badri Ihya yang dulunya di SMP luar biasa istimewa, melanggar ini dan seterusnya, tapi begitu SMA mulai bagus, disetik tambah bagus, bahkan beberapa kali juara pidato gitu, sehingga pulang bisa berdakwah. Padahal di SMP 3 tahun pertama seakan-akan kalau mungkin orang lain bisa jadi orang tuanya putus asa, tapi berkat orang tua yang sabar dan terus mendoakan, akhirnya seperti batu tadi itu pecah juga. Hal yang sama ini sebetulnya ada kisah yang terkenal di Jawa Tengah, di Solo. Di Solo itu ada pondok, namanya kiainya itu Kiai Umar, zaman dulu ya, Kiai Umar. Di pondoknya Kiai Umar ini muridnya terkenal super-super, nakal-nakal. Jadi itu sudah terkenal pondoknya itu santri ini akeh sing nakal, banyakan yang nakal daripada yang sing taat-taat. Jadi sampai menjadi peribahasa, menjadi perumpamaan, pondoknya Kiai Umar gitu. Satu ketika
ada seorang mubaligh kiai diundang di satu acara di satu pesantren. Beda, ini beda dengan kisahnya. Lah mubaligh ini di dalam penyampaian ceramahnya menceritakan tentang kenakalan santri yang ada di pondoknya Ki Umar. Oh, kalau di pondok di mriki ini penak, anak-anaknya gampang diatur, tidak seperti di pondok Yai Umar. Di pondok Yai Umar itu luar biasa. Kemudian Kiai Mubaligh ini turun dari mimbar. Kiai yang punya pondok yang ngundang memeluk kiai tersebut sambil nangis meneteskan air mata. Kiai Mubalighnya bertanya-tanya, ada apa? Mohon maaf Kiai, kalau ada mungkin perkataan waktu saya ceramah ada yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf sekali. Kata Kiai yang punya pondok ini, oh tidak Kiai, tidak ada yang salah dengan ucapan panjenengan. Dan terus kenapa Anda kok menangis? Jenengan tadi cerita santri-santri ini Kiai Umar sing beler-beler yuk. Lah terus apa hubungannya? Lah kulo salah setunggale. Jadi boleh jadi banyak pendidikan pesantren 3 tahun belum menampakkan hasil, 6 tahun belum menampakkan hasil, bahkan pulang kadang belum menampakkan hasil. Tapi ternyata begitu pulang iso dadi kiai kok ngene. Niki cerita ini masyhur di kalangan pesantren. Maka dari itu jangan pernah putus asa dengan pendidikan putra panjenengan. Jangan sampai menyerah. Apalagi tantangan katanya profesor akan lebih berat nantinya. Karena anak-anak kita itu seperti pohon yang dulunya kecil membesar tinggi. Dan kalau sudah tambah tinggi, anginnya tambah kencang. Maka kalau dilihat problematika sekarang, kasus tahun 2023, saya catat dari berita media, berbagai media, di Jambi pada bulan Januari 2023 ada seorang anak membunuh bapak ibunya. Bapak ibunya sekaligus dibunuh sama anaknya di sungai. Usut punya usut karena bisikan gaib. Padahal bisikan gaib ini bisa dinetralisir, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah dibisiki dengan bisikan gaib. Pada waktu wiritan kemudian tampaklah ada cahaya terang benderang, kemudian cahaya itu kemudian berkata, wahai Abdul Qadir, qad ahlaltu laka jami'al muharramat, sekarang kau sudah jadi wali dan semua yang haram akan aku halalkan untukmu. Mendengarkan perkataan ini, Syekh Abdul Qadir mengambil bangkiaknya, dilempar kepada cahaya, dan cahaya kemudian memudar. Dan ada suara, Syekh Abdul Qadir, kamu kok tahu kalau aku setan? Padahal aku is macak malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir, iya, kalau malaikat tidak pernah berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka dengan ilmu mestinya kejadian yang di Jambi tadi tidak akan terjadi. Hanya dengan mendapatkan bisikan gaib, seorang anak membunuh bapak ibunya. Di bulan April ini ada kejadian anak membunuh ibunya, dan ini kejadiannya dekat dengan kita, bahkan sedesa dengan Pak Kholis tadi. Ini terjadi di desanya kepala sekolah. Ada anak membunuh ibu kandungnya gara-gara dimarahi terus. Ada sarutan, dimarahi, dibunuh ibunya. Ada juga yang terbaru di bulan Mei di Morowali, itu terjadi, ada seorang anak membunuh ibunya karena dia minta uang tidak dituruti. Dari kecil minta ini dituruti, minta ini dituruti, minta ini dituruti. Sekarang sudah besar, minta uang terus, begitu uangnya sudah habis gak dikasih, dibunuh ibunya. Maka jangan mudah-mudah menuruti kemauan anak, karena satu taat boleh jadi potensi seperti ini
bisa mengancam kita. Maka dari itu saya berpesan kepada Bapak Ibu, jangan pernah putus asa dengan pendidikan anak. Jangan pernah putus asa kalau dilihat anak belum ada perkembangan yang signifikan. Teruslah untuk melanjutkan pendidikan putra panjenengan. Mudah-mudahan, karena kita tidak tahu takdir anak panjenengan itu berubah menjadi lebih bagus, lebih baik lagi, itu kapan? Maka kewajiban kita hanyalah berikhtiar, berusaha, dan jangan sampai putus asa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan statement terakhir saya sampaikan kepada para santri. SMP ini mondok, SMA ini enggak bahaya ta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.